Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Setia sama pasangan itu bisa jadi mudah bagi orang tertentu, dan bagi sebagian orang tertentu juga setia itu bisa sulit banget buat dilakukan. Mudah bagi yang berpikir selalu positif, dan susah bagi orang yang selalu berpikir negatif dan overthinking. Di video kali ini gue bakal kasih 5 tanda pasangan lu selingkuh, dan apa yang lu harus lakukan ketika mengetahui pasangan lu udah selingkuh. So, mari kita mulai. Oke, langsung aja gue bacain 5 tanda pasangan lu sedang berselingkuh ya. Yang pertama, suka ngilang. Yang kedua, cuek. Yang ketiga, berantem karena hal sepele. Yang keempat, kebiasaannya tiba-tiba berubah. Yang kelima, moody atau impulsif, atau bisa dibilang tuh moodnya berubah-ubah, suka marah-marah gitu loh. Tuh udah gue kasih tuh ya 5 tandanya. Pertanyaannya, apa yang lu lakuin setelah mengetahui 5 tanda tersebut? Ada 2 tanda dari 5 tanda itu, Bang. Ada ternyata di cewek gua. Yang nomor 3 itu cewek gua banget, Bang. Iya, setelah pasangan lu atau cewek lu punya tanda itu, terus lu simpulkan dia selingkuh gitu. By the way, 5 tanda itu gua ambil full dari artikel yang ada di Google ya. Atau kalau kalian penasaran, pengen tahu penjelasan dari 5 tanda tersebut, ada di femila.com. Silahkan dicek. 5 tanda pasangan selingkuh atau video atau artikel yang sejenis ya. Bagi gua, potensinya sangat berbahaya bagi hubungan. Bukan berarti gue bilang 5 tanda itu salah, tapi 5 tanda yang disebutkan itu berpotensi akan membahayakan hubungan kalian dan memicu pikiran negatif. 5 tanda itu ya memang benar ada ketika orang berselingkuh, cuman maksud gue gini, lu perhatikan baik-baik, lu gak perlu lihat 5 tanda itu. Kalau lu overthinking, otomatis lu akan berpikir pasangan lu selingkuh ketika dia suka ngilang, cuek, bertengkar karena hal sepele, dan lain sebagainya. Intinya 5 tanda yang udah gue sebutin tadi ya. Itu lu gak perlu nonton video atau lihat artikel. Kalau lu overthinking, otomatis lu akan berpikir pasangan lu selingkuh, dan lu akan punya kesimpulan dari 5 tanda tersebut tanpa lihat artikel. Artinya 5 tanda yang menjadi asumsi lu itu akan datang sendirinya ke pikiran lu gitu loh. Nah, awalnya itu sebuah asumsi kan, tapi karena lu lihat artikel yang menulis demikian atau video yang ngasih 5 tanda itu, maka lu bukan hanya sekedar asumsi lagi. Lu udah masuk ke ranah tuduhan dan menyimpulkan sepihak. Akhirnya, ini yang gue maksud berpotensi bahaya. Sekali lagi gue bilang 5 tanda ini bukan berarti salah, tapi 5 tanda ini gak faktual. Gak faktual tuh ibaratnya kayak misal lu bawa kasus perselingkuhan ini ke pengadilan, terus lu sebutin 5 tanda ini tanpa bukti sama sekali. Pengadilan akan menolak kesaksian lu. Nah, pria yang berkualitas tinggi itu gak mau menyimpulkan sesuatu hanya berdasarkan asumsi tanpa bukti. Yang biasanya menyimpulkan asumsi itu cewek, yang dia itu lebih menggunakan perasaan. Itulah sebabnya kenapa cewek butuh sosok pemimpin atau yang bisa membimbing dia, yang bisa mikir secara logika dan rasional yang lebih dominan. Berpikir logis dan rasional secara dominan itu sifat atau karakter yang dimiliki oleh laki-laki ya. Tapi kalau lu juga ikut mikir kayak cewek, maka hubungan lu bakal hancur. Gak ada yang mau jadi lampu merah di situ sebagai peringatan. Akhirnya keterusan dan tabrakan, dan akhirnya hubungan kalian rusak. Contohnya ya, tanda pertama disebutkan suka ngilang. Lantas kalau pasangan lu suka menghilang tanpa lu tahu alasannya, tanpa lu punya bukti dia selingkuh, terus lu tuduh dia selingkuh, dan lu putusin dia gara-gara itu bukan cowok banget. Perihal asumsi selingkuh, cowok sejatinya harus punya bukti kuat dulu sebelum menyimpulkan pasangannya selingkuh. Karena apa? Karena lu cowok bukan cewek. Gue lebih suka tips yang kayak apa yang harus kita lakukan ketika mengetahui pasangan selingkuh, atau gimana caranya kita move on dari pasangan yang selingkuh, atau 5 tanda bahwa dia suka sama lu gitu. Gue lebih suka tips-tips kayak gitu, lebih positif. Bukan tips provokatif yang memberikan tanda-tanda bahwa dia selingkuh gitu loh. Ini cuman saran dari satelit cinta bahwa hubungan kita itu jangan dipertaruhkan hanya dari tanda-tanda yang ditulis di artikel. Gue gak perlu jelasin 4 tanda sisanya. 1 tanda itu aja tuh yang udah gue jelasin tadi, itu belum tentu faktual. Belum tentu faktual bukan berarti gak ada. Memang ada tanda selingkuh itu di pasangan yang memang selingkuh. Cuman ada
juga tanda itu dimiliki oleh orang yang emang gak selingkuh, tapi karakternya memang kayak gitu. Apalagi tanda yang kedua tadi tuh ya, cuek. Kalau dia cuek berarti dia selingkuh gitu ya. Saran gue jangan bro ya. Kita adalah laki-laki yang suka menyimpulkan sesuatu dengan jelas bukan samar-samar. Kita adalah laki-laki yang mengumpulkan informasi sebelum menyimpulkan. Kita adalah laki-laki yang bukan hanya sekedar berpikir kritis tapi ngasih solusi. Kita adalah laki-laki yang berpikir positif sebelum kita melihat secara langsung hal negatif ya. 5 tanda itu terlalu sugestif dan memicu overthinking. Mau ada 10 tanda pasangan lu berselingkuh selagi dia nggak bener-bener ketahuan dan nggak ada bukti yang jelas, apa salahnya mikir positif? Ya, biar hubungan kita tuh langgeng. Maka cowok sejati sudah semestinya berpikir secara logis bukan perasaan yang dominan. Akhirnya segala keputusan dari pria yang berkualitas tinggi, keputusannya akan selalu berkualitas, bukan hanya sekedar rasa dan asumsi. Jadi quotes terakhir dalam video kali ini adalah, pikirkanlah secara berlebihan hal negatif yang belum terjadi. Tunggulah beberapa saat, maka itu akan terjadi. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.